Sekarang berada di SD Negeri 16 Air Kumbang. Di sini guru-guru, kepala sekolah dan guru-guru SD Negeri Air Kumbang akan melaksanakan agenda besar, yaitu rapat kenaikan kelas dan rapat pembagian tugas tahun pembelajaran 2022-2023. Sedangkan kenaikan kelas adalah tahun pembelajaran 2021-2022. Mereka sedang mempersiapkan dan mengkondisikan keadaan rapat. Untuk fasilitas sudah dipersiapkan. Nah, kita lihat nanti bagaimana jalannya pelaksanaan rapat yang kami pantau di SD Negeri 16 Air Kumbang, yaitu rapat kenaikan kelas tahun pembelajaran 2021-2022 dan pembagian tugas tahun pembelajaran 2022 dan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina dari Kecamatan Air Kumbang, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 16 Air Kumbang, serta Bapak dan Ibu Guru Dewan Guru SD 16 Air Kumbang. Marilah kita sama-sama mengikuti acara rapat kenaikan kelas tahun ajaran 2021-2022 dan sekaligus pembagian tugas wali kelas tahun ajaran 2002 dan 2023. Baiklah, susunan acara akan saya bacakan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pengarahan dari Kepala Sekolah SD 16 Air Kumbang. Yang ketiga, pembahasan kenaikan kelas dari kelas 1 sampai kelas 5, sekaligus pembagian tugas tahun ajaran 2022-2023. Acara keempat, tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh Bapak Pengawas Bina dan Bapak Kepala Sekolah. Yang kelima, doa atau penutup nanti akan disampaikan oleh Bapak Musrahim SPDI. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah SD 16 Air Kumbang. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moderator yang membantu untuk tata tertib acara pada hari ini. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat, baik nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat bertemunya kita pada acara kita pada pagi hari ini, yaitu acara kenaikan kelas, pelaksanaan kenaikan kelas untuk tahun pembelajaran tahun 2021 tahun 2022, dan akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan daripada pembagian tugas baik dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk tahun ajaran 2022 tahun 2023. Bapak Pengawas Bina yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami cintai, marilah kita salam kepada Rasulullah SAW yang mana nanti kita minta syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan berjalannya kegiatan pembelajaran tahun 2021 tahun 2022 pada tahun ini, dan setelah kita melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester genap
tentunya kita akan melaksanakan yaitu penentuan kenaikan kelas masing-masing siswa, baik itu kelas 1 sampai kelas 5. Untuk kelas 6 telah kita laksanakan kemarin, yaitu US yang telah berjalan dengan lancar, dan ini untuk kegiatan penilaian akhir semester ini juga berjalan lancar. Tinggal kita menentukan untuk kenaikan kelas 1 sampai kelas 5. Ketentuannya Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan kegiatan kenaikan kelas ini ada 4 ketentuan yang harus kita lihat. Yaitu yang pertama, ujian semester yang telah kita laksanakan bersama mulai dari tanggal atau 2 minggu yang telah lewat. Yang kedua yaitu penugasan. Penugasan ini berbagai macam penugasan yang Bapak Ibu berikan kepada siswa yang menyangkut baik itu keterampilan, baik itu sikap dan pola tingkah laku siswa yang bisa membawa siswa itu lebih baik dari yang sebelumnya. Terus yang ketiga, tes itu baik itu tes secara harian, mingguan, bulanan, dan akhirnya adalah tes triwulan bisa kita laksanakan, ya. Di samping itu juga ada berbagai macam kegiatan yang bisa kita ambil untuk menilai siswa tersebut untuk mencukupi syarat-syarat kenaikan kelas. Jadi keempat syarat-syarat tersebut bisa kita laksanakan dan bisa Bapak Ibu rekomendasikan untuk siswa mana yang benar-benar naik kelas. Terus ada lagi ini ketentuannya bahwa siswa yang belum memenuhi untuk persyaratan KKM kita, baik itu KKM sekolah, ya, secara kesatuan, secara kurikulum kita secara utuh, maupun KKM masing-masing kelas yang memang Bapak Ibu sekalian untuk mencapainya. Seandainya begini, misalnya KKM di kurikulum kita untuk kegiatan kelas 1 atau untuk tema, masing-masing tema itu sudah kita tentukan. Misalnya bisa kita gunakan untuk bagaimana supaya siswa itu bisa naik kelas, ya, kegiatannya. Terus yang kedua, pada pelaksanaan kita hari ini yaitu mengenai untuk pembagian tugas guru masing-masing untuk tahun ajaran 2022 tahun 2023, baik dengan kelas 6. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang kedua, poin yang kedua yaitu mengenai pembagian tugas daripada pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun 2022 tahun 2023, baik itu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kenaikan kelas ini. Yang pertama kita bahas dulu untuk kelas 1. Kelas 1 ini jumlah siswanya yaitu 20 siswa. Itu bisa Ibu jelaskan misalnya mana yang kira-kira yang bisa naik, yang bisa naik, atau yang bagaimana? Silakan. Baik Bapak Kepala Sekolah, dari kelas 1 jumlah anak 20 orang, yang seharusnya yang naik 18 orang. Tapi yang 2 ini karena ada kelainan, insya Allah bisa kami tolong dan bisa ditambah dengan nilai dari yang lain-lainnya. Maksudnya kegiatan keterampilan anak. Saja Pak dari kelas 1. Yang memang benar-benar kelas 1 itu untuk naik memenuhi syarat daripada keempat persyaratan yang saya sebutkan tadi, ini sebanyak 18 orang, 18 siswa. Sementara yang duanya yaitu yang bisa dipertimbangkan
dengan cara melihat dari kegiatan-kegiatan yang lainnya. Begitu Bu ya? Ya. Oke, siap. Untuk selanjutnya yaitu Ibu kelas 2, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian. Di sini untuk kelas 2 jumlah siswa ada 26, yang selayaknya naik ada 25. Nah yang satu ini Pak karena dia ada kelainan, tetapi anak ini umurnya sudah lewat dari target, dan kami nilai juga dari misalnya penugasan itu. Jadi insya Allah kami bantu dari tugas-tugas yang lain. Nah, hanya itu Pak yang dari kelas 2. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Tiara Hayu kelas 2 yang mana di sini ada 25 siswa yang memang benar-benar memenuhi syarat. 25 yang memenuhi syarat dan satu ada yang berkelainan. Nah, dalam bentuk apa ini Ibu yang siswa satu ini yang bisa kita kategorikan dalam bahwa siswa itu mempunyai kelainan dari siswa-siswa yang lain. Mungkin terus dia itu gimana Pak, kalau misalnya sekarang dikasih matematika misalnya angka 1, nanti berapa menit lagi udah lupa, nggak bisa lagi, suruh ngitung 1 sampai 5 misalnya, itu masih daya tangkapnya itu nggak ada. Kemudian untuk bahasa Pak, misalnya sudah dikasih A, B, C, suruh nulis, suruh nirukan aja nggak bisa Pak, apalagi suruh nyebutkan. Daya ingatnya itu kurang. Jadi tuh Daya tangkap ya. Kelainan daya tangkap ya. kalau orangnya rajin, sekolahnya itunya rajin berangkatnya, cuma itu daya tangkapnya tadi. Berapa mapel? Kalau itu orang sama sekali nggak bisa gimana, nggak bisa apa-apa sama sekali Pak. Itu umurnya sudah lewat. Jadi untuk itu kayaknya sulit kalau kita untuk menyampaikan itu. Suruh belajar nggak bisa, huruf aja nggak tahu, ABC itu nggak tahu huruf itu seperti apa. Jadi solusinya dari kerajinan berangkat sekolah itu. Ibu untuk kelas 2 ini tadi ada satu siswa yang memang benar-benar daya tangkap dan IQ-nya katakanlah di bawah standar, dan juga kelas 1 tadi ada 2 siswa yang sama yang mempunyai daya tangkap dan IQ-nya yang rendah. Nah, ini saya lemparkan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengatasi ketiga anak ini. Kelas 5 ini wali kelasnya belum hadir ya. Nanti mungkin ada satu yang di kelas 5. Sekarang mengenai siswa kelas 1 maupun yang kelas 2 ini tadi. Terima kasih. Menanggapi siswa yang daya nalarnya kurang tadi, daya tangkapnya kurang, itu untuk dicari solusi yang lain. Menurut pendapat saya masih ada di antaranya kepatuhan anak tersebut apabila kita perintah atau kita larang seandainya ada kesalahan mereka. Yang kedua, anak tersebut tentunya sehat ya, tidak terlalu reaktif dengan kawan yang lain, misalkan mengawali untuk berbalah dengan kawan lain. Itu menurut saya itu lebih bagus juga. Yang ketiga, anak itu berpenampilan rapi ya, bisa berpenampilan rapi di waktu sekolah. Itu kurasa bisa juga untuk pertimbangan untuk penambahannya. Nah itu saja pendapat saya. Mungkin ada teman yang lain untuk dapat menyempurnakan pendapat saya ini. Terima kasih. Tadi tanggapan dari Pak Suharjo yang menanggapi bahwa ada satu siswa di kelas 2 yang punya
kelainan mental katakanlah. Nah, Pak Harjo ini kalau saya lihat dari tanggapan beliau, yaitu bisa kita kaitkan dengan syarat yang ketiga, yaitu bentuk kegiatan penilaian yang kita laksanakan. Jadi bisa saja seperti itu. Baik, ada yang lain Bapak Ibu sekalian, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak pengawas bina yang saya hormati dan kepala sekolah, kami di sini akan memberikan yaitu sedikit tentang kelas 2 yang katanya yaitu ada permasalahan. Kami selaku pendidik agama di situ jelas saya akan menerapkan yaitu sikap spiritual. Sikap spiritual ini anak-anak tetap mengikuti, baca doa itu bisa, ya, baca surat-surat pendek itu bisa. Terus setiap saat, karena ini rumahnya dekat dengan saya lihat kegiatan sehari-hari, dia menuntut ilmu ngaji setiap waktu jam 2 sore, Pak Kepala Sekolah. Dan untuk sikap sosialnya, anak ini memang bagus juga, sama kawannya nggak pernah bikin ulah. Nah, cuma untuk pelajaran umumnya mungkin karena penulisan itu kurang, cara tangkapnya mungkin ya kurang baik juga. Jadi kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah dan wali kelas kiranya untuk mikir ulang lagi masalah anak tersebut apabila tidak dinaikkan kelas, karena di dalam sikap spiritual ini dia bagus. Dia berdoa bisa, nuntut ilmu ngaji, ilmu agama di lingkungan ada setiap hari, dan sosialnya juga sama kawan-kawan nggak pernah bikin ulah. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kepala sekolah dan wali kelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih ada yang lain Pak Mardiono kalau ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumartiono ingin memberikan satu tanggapan untuk anak yang berkebutuhan khusus di kelas 2 dan kelas 1 tadi. Kalau menurut saya di situ anak berkebutuhan khusus itu semestinya masuk di dalam kebutuhan pendidikan yang khusus, yaitu SDSB. Ya. Sekolah luar kita ini belum ada sekolah luar biasa, jadi ditampung di sekolah ini untuk sementara, dan untuk penilaiannya itu bisa kita ambil sesuai dengan perilaku setiap hari anak tersebut. Kemudian kalau untuk dibandingkan IQ-nya untuk yang anak-anak lain memang agak lemah atau mungkin kurang tangkap ya, kurang menangkap, tapi emotional questionnya itu lumayan karena dia tetap rajin belajar, tidak mengganggu dengan teman-temannya atau tidak terlalu reaktif dengan kawan ya. Kemudian menurut ya, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut bisa untuk diusulkan naik kelas. Terima kasih pendapat dari saya. Untuk yang lain bisa untuk memberikan pendapatnya. Pak Mardiono yang sudah memberikan tanggapannya yaitu mengenai siswa yang berkebutuhan khusus tadi. Yang paling pokok adalah bahwa siswa tersebut bisa bersosialisasi bersama temannya. Baik, kita tidak berkepanjangan untuk kelas 2 ini tadi, satu orang tadi. Saya merekomendasikan untuk bahwa siswa kelas 2 ini bisa kita naikkan. Rekomendasi ini bisa kita naikkan dengan catatan bahwa siswa tersebut bisa kita lihat dari bentuk penilaian. Jadi bentuk penilaian lain, baik itu sikap, keterampilan maupun kerapian anak tersebut. Yang kedua adalah bentuk sosialnya. Beliau bisa bersosialisasi bersama kawan-kawan yang lain dan bisa berteman istilahnya. Terus yang ketiga adalah siswa tersebut bisa mempunyai
usia yang tidak setara dengan yang semestinya kelas 2. Baik, itu menanggapi dari siswa yang kelas 2 dan kelas 1 yang mempunyai kebutuhan khusus. Untuk selanjutnya saya Bapak Wali kelas 3. Baik, untuk kelas 1 tadi saya ulangi lagi bahwa kelas 1 ada 2 siswa yang mempunyai berkebutuhan khusus tadi bisa kita naikkan dengan 100%. Dan kelas 2 1 siswa juga bisa kita naikkan 100%. Baik, selanjutnya kita akan menanggapi daripada wali kelas 3. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 3 ingin menyampaikan hasil jumlah siswanya. Semuanya jumlah itu ada 30 siswa, jumlah laki-lakinya ada 14 siswa dan perempuannya ada 16 siswa. Sesuai dengan hasil penilaian harian, kemudian mingguan, bulanan, dan hasil semester. Di sini anak sesuai dengan KKM-nya juga ada 1 anak yang memang agak kurang KKM-nya, yaitu Masud Anwar Baihaqi. Tetapi di sini Masud Anwar ini lumayan rajin, kemudian kalau dikasih tugas itu selalu mengerjakan tugas dengan baik, tetapi memang agak lambat anaknya ya. Jadi dalam pengerjaan tugas itu biasanya tertinggal dari anak-anak yang lain, tetapi hasil dari pengerjaan tugasnya tadi lumayan bagus dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kemudian untuk anak-anak yang lain yaitu di sini ada Vera Chandrawati, itu daya tangkapnya agak lumayan dibandingkan anak-anak lain, dan itu mungkin nanti akan bisa menjadi juara ya, diberikan apresiasi. Jadi di sini saya putuskan untuk semua anak kelas 3 bisa dinaikkan kelas sesuai dengan hasil yang sudah saya dapatkan dari harian, bulanan, dan hasil semester. Terima kasih, cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk wali kelas 3, di mana di sini ada 30 siswa yang ada di kelas 3, hanya 1 tadi 29 siswa yang memang benar-benar sudah memenuhi persyaratan untuk KKM-nya dan lain sebagainya, dan ada 1 namun bisa dijadikan acuan untuk penilaian-penilaian yang lainnya. Artinya begini, kelas 3 100% bisa kita naikkan untuk jenjang ke kelas 4. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanggapan daripada kelas 4 kepada Ibu Riri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Oktariani, wali kelas 4. Di sini jumlah siswanya ada 33 siswa, laki-laki 16 siswa dan perempuan 17 siswa. Berdasarkan penilaian harian, bulanan, dan tengah semester dan semester, untuk semua siswa mencapai KKM, dan alhamdulillah tidak ada kendala ataupun masalah. Dan saya nyatakan untuk kelas 4 semuanya 100% naik ke kelas 5. Baiklah, terima kasih. Itu laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelas 4. Ada 33 siswa. Ini semuanya kita nyatakan untuk naik 100%. Terima kasih. Selanjutnya kita kasih waktu untuk wali kelas 5. Kepada Bapak Kepala Bina, Pak Cirwan MPD yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Sekolah SD 16 Air Kumbang yang kami hormati,
saya mewakili daripada Wali kelas 5 Bapak Tri Bawanto SPBSD akan menyampaikan mengenai nilai anak-anak yang ada di kelas 5. Pertama yaitu jumlah anak kelas 5 sebanyak 32 siswa. Alhamdulillah dari hasil ujian yang telah diberikan kepada kami, kepada siswa-siswa itu, hasil daripada anak-anak alhamdulillah cukup lumayan. Cuma satu anak yang memang sama seperti kelas 1 dan 2 tadi agak kurang terbelakang mental. Namanya Rafa. Jadi seperti itu. Tapi masalah kepribadian, masalah menulis itu bisa, cuma agak lambat sedikit. Kalau menerima pelajaran bisa. Pada waktu belajar tidak ribut, justru tidak seperti yang lain-lain sering ribut. Tapi Rafa ini anaknya penurut. Kekurangan bicara. Ya kurangnya satu, kadang-kadang kurang bicara juga anaknya. Tapi masalah yang lain-lain alhamdulillah bagus. Nilainya juga tidak terlalu jauh dengan yang lain. Nah, maka dari segi sehari-hari juga masalah penugasan dilaksanakan, ya, masalah sosial juga dengan kawan-kawan lainnya bisa dan lain sebagainya. Maka kami dengan nilai-nilai ini, saya sebagai wali kelas ingin menaikkan anak yang satu ini, dan saya juga yang minta adanya pendapatnya dengan Bapak Kepala Sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas 5 kita sudah ketahui bahwa semua siswa yang ada di kelas 5 ini sebanyak 32 siswa. Ini bisa kita nyatakan bahwa seluruhnya naik 100%. Dengan catatan bahwa satu siswa mempunyai kebutuhan khusus, namun bisa kita lihat dari beberapa segi yang sama seperti kelas 1 dan kelas 2. Baik, itu saja dulu acara kita pada hari ini mengenai kenaikan kelas. Selanjutnya pada kegiatan untuk tahun pembelajaran tahun 2022 tahun 2023. Yang paling utama sekali adalah di sini yaitu kita akan melaksanakan pembangunan musola, karena sudah pembangunan musolanya kita sudah berjalan mengenai impact daripada siswa setiap minggunya. Alhamdulillah bahwa siswa kita di sini dengan antusias untuk membantu sekolah membangun musola. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya rekomendasikan sekali lagi untuk kenaikan siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 atau pembelajaran 2021 tahun 2022 kita nyatakan bahwa semua naik dengan 100%. Baik, itulah tadi acara yang pertama kita lalui dengan sukses, yaitu bisa kita catatan bahwa semua siswa yang ada di SD kita 16 ini semuanya baik. Selanjutnya yaitu acara pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun 2022 tahun 2023. Tetapi sini saya akan memaparkan beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan pada pelaksanaan pembelajaran tahun 2022 tahun 2023. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Pengawas Bina Kabupaten Banyuasin, kami SDN 16 Air Kumbang ini mempunyai beberapa program kedepannya untuk menunjang daripada kegiatan pembelajaran siswa di SD 16 Air Kumbang. Yang pertama adalah yang sedang berjalan yaitu program 1 siswa 1 pohon buah-buahan. Nah, ini sudah kita laksanakan beberapa minggu, walaupun proses pembelajaran tahun 2022-2023 belum terlaksana, tapi pelaksanaan program ini sudah kita mulai jalankan dengan catatan bahwa siswa yang membawa 1 pohon buah-buahan itu dengan
memberikan nilai muatan lokalnya, keterampilannya. Yang kedua adalah program Gemar Membaca. Program Gemar Membaca ini kita sinkronisasikan ke daripada program pemerintah Kabupaten Banyuasin, yaitu siswa Kabupaten Cerdas, ya, program Kabupaten Cerdas. Terus program yang ketiga adalah program Gemar Menulis. Nah, ini satu kaitan antara program membaca dan program menulis, ini ada satu kaitannya. Program membaca karena kita ini sudah ada gedung dan peralatan dari perpustakaan, ini akan kita tingkatkan menjadi bahwa setiap siswa yang ada di SD 16 R Kumbang ini kita manfaatkan perpustakaannya untuk Gemar Membaca. Jadi nanti pada pelaksanaan tahun 2022 tahun 2023 nanti akan saya buatkan masing-masing siswa itu satu kartu untuk minjam buku. Ya, minjam buku, baik itu buku pelajaran maupun buku bacaan yang ada di perpustakaan. Terus kaitannya dengan program Gemar Menulis, jadi anak-anak kelas 1 Gemar Menulis di situ bisa kita apresiasikan ke mading. Jadi anak nanti di setiap 2 kelas yang gedung 1, 2, dan 3 ini nanti akan kita kasih satu papan mading untuk pelaksanaan kegiatan Gemar Menulis. Jadi anak-anak bisa kita apresiasikan dengan mereka memberikan catatan-catatan atau mereka membuat satu cerita atau gambar yang bisa ditempel di mading tersebut. Terus program yang keempat ini kerjasama kita dengan Karang Taruna, yaitu program membuat lapangan futsal. Jadi sekolah dan Karang Taruna sama-sama bersinergi untuk membuat lapangan futsal, yaitu lapangan yang ada di depan kita. Terus ada lagi kerjasama kita dengan koperasi, yaitu kita mengharapkan CSR-nya. Koperasi sanggup untuk menimbun halaman sekolah kita dengan memberikan alat beku, ya, untuk menimbun. Jadi ada 5 program yang akan kita tuntaskan pada tahun pembelajaran 2022-2023 selain daripada kegiatan belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama bekerja sama kita melaksanakan kegiatan yang akan kita laksanakan ini, yaitu 5 kegiatan. Yang pertama program 1 siswa 1 pohon buah-buahan, yang kedua program Gemar Membaca, yang ketiga adalah program Gemar Menulis, dan yang keempat ini kerjasama antara sekolah dengan Karang Taruna membuat lapangan futsal, dan yang ketiga adalah penimbunan, yaitu berkaitan dengan CSR daripada koperasi di Desa Sido Makmur. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian tugas kelas 1 sampai kelas 6 tahun pembelajaran 2022-2023. Untuk yang pertama saya kasih kesempatan untuk kelas 1, Bapak Ibu sekalian. Kelas 1, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau tahun 2022, tahun 2001, tahun 2002 ini dipegang oleh Bunda Murni, untuk tahun 2023 ini bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Bunda kami persilakan untuk menanggapi apa bagaimana? Siap. Insya Allah Pak. Ada apa-apa? Baik Bapak Ibu, katakan bahwa yang memegang atau yang wali kelas 1 tahun 2022-2023 adalah Ibu Murniati. Kelas 2. Bagaimana tanggapannya Bu Tia Rahayu? Enggak siap. Pensiun. Untuk kelas 2, kalau misalnya Bapak, kepala sekolah dan teman-teman sekalian masih
katakan kepada saya untuk kelas 2, saya insya Allah bersedia untuk di kelas 2 kembali. Baik, itu ada tawaran dari Ibu Tiara Hayu untuk kelas 2. Bagaimana tanggapan yang lain kalau ada? Setuju ya. Jadi kita putuskan untuk kelas 2 masih dipegang oleh Ibu Tiara Hayu kelas 2. Selanjutnya kelas 3, kami persilakan. Tahun kemarin Pak Mardiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margiono. Kemarin saya sebagai wali kelas 3 untuk tahun ajaran 2021-2022. Dan untuk selanjutnya ini saya tetap untuk menjadi wali kelas 3 sebagai penawaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanggapan dari Bapak Sumardiono. Ini SPD, ini baru dilantik, ini baru di wisuda SPD, MPD ya Pak ya. Nah ini ada peningkatan pendidikan dari Bapak Sumardiono yang masih tetap ngajar di kelas 3. Dan saya putuskan untuk pemegang wali kelas 3. Selanjutnya kelas 4. Kalau tahun kemarin ini dipegang oleh 2 guru, yaitu Ibu Ririn Oktariani dan Ibu Imro Atun. Tanggapan. Untuk kemarin kelas 4 kan ada 2 kelas 4A dan 4B. Wali kelasnya saya dan Bu Imro Atun. Untuk tahun ini apabila saya masih dipercaya menjadi wali kelas 4, saya terima. Kalau ada perubahan atau bagaimana, saya serahkan kepada kepala sekolah. Terima kasih. Itu sekalian, kemarin kami sebelum kegiatan kita pada hari ini, kami sudah bincang-bincang dan sudah membahas masalah ini sehari-hari, berkenaan dengan akan kita rolling ya, istilahnya kita rolling untuk bagaimana supaya nanti Ibu, baik itu Ibu Ririn maupun Ibu Imratun untuk pindah ke kelas lain, rolling. Nah, catatan kami begini, karena saya juga termasuk baru, dan juga kita menginginkan bahwa bukannya sebelumnya itu tidak kreatif, tidak baik, bukan, tetapi ini kita akan supaya kita ini bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran ke depan ini lebih efektif lagi dan mempunyai nilai lebih ya daripada sebelumnya. Nah, merolling. Kalau kemarin Ibu Ririn dan Ibu Imro Atun di kelas 4 ini kita giring untuk naik. Ya, Ibu Ririn saya suruh untuk pegang di kelas 5, Ibu Atun masih nanti kelas 3 selanjutnya kan 33 Pak ya. Pak Mardiono. Nah, 33 itu bisa kita pecah untuk 2 orang nanti ya. Siapa nanti akan kita rolling. Untuk kelas 5-nya masih tetap 34 nanti. Jadi saya kasih tugas yang ekstra ya. Tugas yang ekstra untuk Ibu Ririn supaya nanti kalau di kelas 5-nya bisa di-tackle ya. Baik, jadi Ibu Ririn kalau tahun kemarin tahun 2021 duduk di wali kelas 4, sekarang untuk tahun 2022 dan 2023 ini saya naikkan ke mengikuti siswa di kelas 5. Ya. Mudah-mudahan kita naikkan honornya nanti. Dan Kan dia honor lagi. tidak naik lagi, tidak lagi honor ya. Untuk ada tanggapan dari Bapak Ibu seandainya ini kita rolling? Nah, ada ya. Selanjutnya kelas 5. Kelas 5.
kelas 5. Kelas 5 ini ibu apa? Pak 5. Terus di kelas 6 lanjut kelas 6 ya Pak ya? Lanjut di kelas 6 ya. Yang kelas 4 masih kosong nanti. Yang 5 ini Pak, 5 kali 5 juga. 5 kelas 5 ini nanti posisinya satu kelas dulu. Untuk sementara satu kelas dulu nanti ya. Nanti kalau seandainya seiring perubahan biasanya ada yang pindah, ada yang mutasi ke sekolah kita, atau ada yang mutasi dari sekolah kita mutasi ke sekolah lain. Ini kan nanti ada perubahan. Selanjutnya ada perubahan seperti itu. Mengingat kita ini nanti pada kemungkinan pada tahun 2022 tahun 2003 ini ada yang P3K dilantik. Yang alhamdulillah di sini ada satu guru Ibu Ririn yang mungkin kita berdoa bersama bahwa beliau akan dilantik secepatnya. Ya. Dan ada satu lagi guru yang bisa masuk di sini. Jadi kita untuk kelas 5 ini melihat situasi ya untuk kelas 5. Baik, untuk selanjutnya kelas 6 yang tahun kemarin dipegang oleh Bapak Suharjo. Ini bagaimana tanggapannya? Pak Arjo dulu tanggapannya, silakan. Terima kasih untuk tanggapannya tentang wali kelas tahun ajaran 2022 dan 2023. Saya selama ini berada di wali kelas 6, dan untuk tahun ajaran baru ini saya mohon dan saya berniat untuk beralih ke wali kelas. Karena saya masih dalam kategori kelas tinggi, maka kelas yang saya mau isi nanti insya Allah kelas 4. Dan untuk wali kelas 6-nya terserah pada untuk siapa yang menggantikan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suharjo yang tahun kemarin pegang wali kelas 6, dan tahun ini beliau meminta untuk turun, bukan turun tahta Pak ya, tapi turun ngajarnya di kelas 4. Jadi kita putuskan bahwa Pak Suharjo ngajarnya di kelas 4 ya, wali kelas 4. Suharjo. Ini saya sudah berbincang dengan Pak Tri, dia mengikuti kelas 5. Jadi dia mengikuti kelas 5 tahun kemarin, mengikuti kelas 5. Jadi dia saya posisikan untuk ngajar di kelas 6 ya. Calon wali kelas 6. Terus untuk Pai ini masih tetap dipegang oleh Pak Soil. Pai SPD. Terus untuk mulok, mulok ini kalau tahun kemarin dipegang oleh Pak Muhammad Bakri. Ada penambahan kegiatan. Kita akan mengikuti kurikulum DAS ya, DAS. Jadi BTA plus DAS nanti. Nah, tinggal terserah nanti Pak Bakri untuk mana program yang berkaitan dengan program kita ini tadi. Karena program satu siswa satu pohon itu ada di situ. Ya, bisa kita kaitkan ada di situ. Kegiatannya itu ya bagaimana Pak Bakri untuk memberikan penilaian terhadap siswa mengenai pembelajaran mulok DAS nanti. Untuk BTA-nya masih tetap berjalan ya. Masih tetap dilaksanakan, terus ditambah nanti DAS. Kita ada program dari pemerintah Kabupaten Banyuasin, kurikulumnya sudah berjalan nih, sudah fit katakanlah, sudah diluncurkan untuk tahun 2022 tahun 2023. Tapi begini Pak, untuk DAS ini bisa kita kaitkan dengan program yang kita laksanakan. Kan daerah
aliran sungai. Nah itu sebenarnya fokusnya adalah daerah gambut. Nah tapi ini daerah aliran sungai diambil daerah aliran sungai. Oke. Nanti untuk mulutnya ada 2 kegiatan yaitu BTA dan das. Jadi nanti panduannya ya Pak? Ya nanti ada panduannya. Das itu mancing, Terus untuk PJOK bisa mengikuti dan sukses, termasuk Pak Bakri juga, kita sama-sama berdoa ya. Kalau misalnya SD 16 ini guru-gurunya mempunyai potensi, SDM-nya yang mumpuni, insya Allah sekolah kita akan berjalan lancar dan lebih meningkat lagi. Jadi mudah-mudahan untuk tahun 2022 dan 2023 ini untuk PJOK nanti dipegang oleh Bapak Arasi Martarinata, dipindahkan ke sini. Jadi setelah mengikuti P3K gelombang yang ketiga. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi pembagian tugas guru SD 16 Air Kumbang yang saya bacakan. Yang pertama adalah kelas 1 Ibu Murniati, untuk kelas 2 Ibu Tiara Hayu SPD, untuk kelas 3 Bapak Sumartiono SPD MPD, benar Pak MPD Pak ya. Terus untuk kelas 4 ada kita buat 2 nanti Ibu Imroatun SPD dan yang B-nya Bapak Suharjo SPD. Untuk kelas 5 dipegang oleh Ibu Ririn Oktariani SPD. Kelas 6-nya dipegang oleh Bapak Tribawanto SPD. Untuk PAI dipegang oleh Bapak Musroil dan Mulok ditambah dengan DAS itu dipegang oleh Bapak Muhammad Bakri, dan PJOK ini nanti akan dipegang oleh Bapak Arasi Martarinata. Untuk kegiatan kita pembagian tugas ini kelas 1 sampai kelas 6 dan mapel ya boleh silakan. Mungkin itu saja acara kita ya. 2 acara yang telah kita lalui dari saya. Untuk sekian dulu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk acara pembahasan kenaikan kelas, dan dilanjutkan dengan acara berikutnya yaitu tanya jawab yang berkenaan dengan kenaikan kelas dan penerimaan siswa SD 16 Kasumbang. Dalam hal ini nanti akan dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan berdiskusi tidak hanya mengenai kenaikan kelas dan pembelajaran kegiatan tahun pembelajaran 2022-2023. Kalau ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi yaitu untuk penerimaan siswa baru, karena selama ini Pak kami yang menerima siswa baru. Nah di situ katanya ada panduan umur. Di sini kemarin kami umur itu betul-betul kami patuhi. Di SD sini tidak diterima, dia lari ke SD yang lain. Nah kemudian kalau Yona itu Yona yang terdekat, apa Yona harus desa kita, harus tempat kita, apa emang milih SD yang terdekat. Nah kalau misalnya Yona itu yang di kelas di desa kita harus ke SD tempat kita, jadi mohon bantuannya Bapak Kepala Sekolah dengan Pak Korwil koordinasi. Jadi bagaimana antar kepala sekolah tadi. Nah nanti kalau misalnya itu yang kita seharusnya kalau emang sudah Yonanya itu harus ke desa kita, yang desa lain itu jangan menerima gitu Pak, kemauan dari kami. Kemudian kalau misalnya yang umur tadi Pak, emang sudah ketentuannya misalnya 5,5 5,5. Nah nanti kalau misal 5,6 itu sudah peraturan. Nah bagaimana yang 5,5 tadi? Kalau misalnya emang nggak diterima, semua sekolah jangan terima, jangan yang satu menolak, yang lainnya menerima. Akhirnya kesalahpahaman, katanya kalau sekolah di SP2 sulit. Sulit kenapa? Karena umurnya
nggak diterima, sedangkan di SD lain diterima. Nah di situ Pak merasa kemarin tuh aku yang nerima. Jadi seolah-olah nggak enak dilihat dari desa itu. Seolah desa kita sendiri kok dipersulit. Sedangkan itu katanya sudah peraturan pemerintah. Kalau kami sebagai guru, saya pribadi cuman mengikuti peraturan itu. Hanya itu Pak yang saya sampaikan. Kalau misalnya diterima di SD sana sini ya, kalau memang sudah diterima boleh diterima, harus sama. Kalau emang nggak diterima satu ya SD lain jangan diterima gitu Pak. Ya udah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi tanggapan yang lainnya misalnya Bapak, Ibu, yang lain? Tidak ada. Langsung saja Pak ya, berkenaan dengan usia yang ditetapkan di sini, yaitu 5 tahun 6 bulan per 1 Juni. Ini deal ya, deal, tidak ada catatan maksudnya. Maksudnya tidak ada catatan di sini seperti persyaratan tahun kemarin bahwa mereka kalau 5 tahun 6 bulan itu dia harus ada surat dari psikolog. Ada surat dari psikolog, surat pernyataan dari psikolog. Yang kedua, surat pernyataan dari kepala TK kalau dia dari TK. Ya, kalau dia dari TK. Tetapi di sini deal 5 tahun 6 bulan itu tidak ada catatan, ya, tidak ada catatan, diterima. Dan nanti begitu dimasukkan di Dapodik itu tidak lagi merah dia, tidak lagi merah. Nah, tadi ada 5 tahun 5 bulan. Nah, yang 5 tahun 5 bulan ini ada catatan Bu. Sama seperti tadi ada catatan. Kita deal terima asalkan ada surat pernyataan dari orang tua maupun sekolah yang dia asal sekolah. TK misalnya, TK yang dia kalau dia masuk TK. Kalau dia tidak TK, dia bisa surat keterangan dari wali siswa wali kelas yang akan mengajar. Surat keterangan dari wali kelas yang akan mengajar. Jadi tidak apa-apa dia 5 tahun 5 bulan, tetapi ada titik tidak terangnya di Dapodik dia berwarna merah. Nanti berwarna merah, ya. Selanjutnya begitu dia berumur 5 tahun 6 bulan berubah sendiri. Jadi catatannya begini, catatannya itu dalam masa itu dia belum bisa untuk di Dapodik berkaitan dengan dana sekolah, ya. Itu saja Bu Tiara Hayu. Ya. Kita break sebentar, ada azan. Itu dari pertanyaan dari Ibu Tiara Hayu mengenai usia dan zona. Kalau usia sudah deal tadi bahwa 5 tahun 6 bulan sudah positif kita terima. Kalau dia di bawah 1 bulan untuk per 1 Juli itu ada catatan. Yang pertama surat pernyataan dari, nanti dilampiri catatan dari surat pernyataan dari wali kelas. Terus kalau misalnya dia di sekolahnya di TK atau asal sekolah, kita minta surat keterangan dari sekolah yang asalnya. Terus mengenai zona, Ibu, ini kami sebenarnya sudah ada kesepakatan bersama seluruh kepala sekolah yang ada di Kecamatan Daerah Kumbang bahwa seluruh sekolah itu apabila berdasarkan zona wilayah tadi, kalau dia tuh sudah daftar di sini, ya sudah daftar atau dia daftar di sekolah lain, sekolah yang bakal didaftarkan tadi dia tolak dulu, harus ke sekolah seperti di sini adalah desa Sidung Makmur atau SD 16 dulu. Kalau misalnya kita sudah full, udah penuh, bisa kita tolak dan dia bisa sekolah ke SD lain. Nah itu pengertiannya, ya Bapak Ibu. Masih ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Nanti kita akan kerjasama dengan pemerintah desa juga. Nanti saya akan bersilaturahmi ke kepala desa dan kepala dusunnya untuk bagaimana kita mensinergikan
masalah sistem zona ini. Jadi nanti wilayahnya itu kan otomatis kembali ke pemerintah desa, baik RT, kadus maupun kepala desa, ya. Itu saja dulu mungkin, ya. Ruang tanya jawab kita pada siang hari ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan suatu tanggapan. Baiklah, di sini akan saya bacakan hasil daripada rapat pada pagi dan siang ini. Pertama, masalah kenaikan kelas. Di sini pada intinya ada beberapa siswa yang kurang dalam pemahaman tanggapan daripada pelajaran. Maka pada intinya di sini adalah semua bisa dinaikkan di kelas masing-masing yang lebih tinggi. Dengan catatan sebagian tadi ada yang perlu dicatat. Yang kedua, untuk program SD 16 di sini ada beberapa program yang ke depan, yaitu mewajibkan siswa untuk membawa satu siswa satu pohon untuk meningkatkan penghijauan atau memperbaiki penghijauan dari halaman sekolah kita. Yang kedua program membaca, dan yang ketiga program tulis. Kemudian kerjasama dengan Karang Taruna untuk membuat lapangan futsal. Yang berikutnya, program berikutnya adalah kerjasama dengan koperasi yang berkaitan dengan penimbunan tanah di halaman sekolah kita. Kemudian untuk pembagian tugas, yaitu masing-masing untuk kelas 1 masih tetap dipegang oleh Ibu Murniati, yang kelas 2 Ibu Tiara USPD, untuk yang kelas 3 Bapak Margiono SPD MPD, untuk yang kelas 4 Wali kelas Suharjo SPD SD, untuk yang kelas 5 wali kelasnya Ririn Oktariani SPD, untuk kelas 6 Bapak Tribawanto SPD, untuk pendidikan agama Islam dipegang oleh Bapak Musrail SPDI, untuk bulog BDA dan DAS atau daerah aliran sungai dipegang oleh Bapak Muhammad Bagri SPDI, dan untuk pelajaran PJOK yaitu dipegang oleh Bapak Rasi Martalinata SPD. Selanjutnya untuk penerimaan siswa baru disepakati SD 16 ini anak yang boleh masuk ke SD 16 yaitu berusia 5 tahun 6 bulan per Juni, atau minimal 5 tahun 5 bulan. Demikian hasil rapat pada pagi siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akan tambahkan lagi ini mengenai kenaikan kelas tadi. Bapak Ibu kelas 1 sampai kelas 6 nanti kita kelas 1 sampai kelas 6 itu kita cari ranking ya, masing-masing kelas. Masing-masing kelas itu nanti akan kita kasih reward piagam penghargaan. Baik 1 ranking 1 sampai 3 atau 1 sampai 10. Bagaimana Bapak Ibu? 1 sampai 3 saja atau 1 sampai 5? 1 sampai 5 ya, nanti kita buatkan piagamnya ya. Baik, mengikuti acara selanjutnya, acara kelima yaitu doa atau penutup akan disampaikan oleh Bapak Musrail SPDI. Tapi sebelumnya saya sebagai pemandu acara ada kurang baiknya dalam saya memberikan tutur kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa bersama-sama. Ala niatikum liridhoillah. Bisyawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli syabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'i syi'at wa tarfa'una indaka la darajat wa tuballighuna biha bi afsal khayat min jami'il khairati fil hayati wa batinah. Allahumma ja'alna miladatana wa ahli ilmi wa ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini acara ini, gitu loh. Nyari. Ayo enggak, Pak Bakri. Ayo Pak Bakri. Keluarga besar SD Negeri 16 Air Kumbang setelah selesai menyelesaikan kegiatan agenda besar yaitu rapat kenaikan kelas tahun pembelajaran 2021-2022 dan rapat pembagian tugas tahun pembelajaran 2022-2023. Sekarang mereka menikmati kudapan kuliner khas Sumatera Selatan atau Palembang, yaitu pempek kapal selam. Tapi agak unik karena ini bukan Palembang asli, karena Palembang keturunan ini masih etnis Jawanya kental, jadi pempeknya telurnya terpisah. Ini contoh barang. Biasanya kalau orang Palembang asli ini telurnya di dalam ini. Telurnya di luar. Ya, pempek ini apa versi Palembang keturunan. bukan ori ini, Palembang keturunan ini. Etnis Jawa rata-rata di sini ekstransmigrasi, tapi budaya ini Jawan loh. Nah itu hanya dua orang ini yang ori ini. Ini guru PJOK dan kepala sekolah. Nah, yang lainnya etnis. Etnis apa? Maksudnya orang aslinya orang Jawa dari tapi kulturnya sudah mengalami asimilasi yaitu menyukai kuliner Palembang.